dua sepeda motor memuat bawang merah, kecepatannya 80 km per jam. Coba kita perhatikan truk di depan ini, dia berjalan lamban 50 km per jam. Walaupun sepi, tetap tidak mau berjalan di lajur sebelah kiri, dia tetap mengambil lajur kanan. Ini juga ada truk ngambil lajur kanan, sehingga kita terpaksa harus menyalip dari sebelah kiri. Truk, ya, hampir semua truk tidak ada yang mau mengambil jalur kiri, walaupun di depan kosong kendaraan roda 2, kosong kendaraan lambat, tetapi tetap mengambil jalur sebelah kanan, sehingga kita terpaksa harus menyalip dari sebelah kiri. Coba kita perhatikan ini, ya, kita harus terpaksa menyalip dari sebelah kiri. Kita perhatikan kendaraan di depan, kendaraan dari Terios warna putih, tetap tidak bisa menyalip dari arah kanan. Dia berusaha untuk mengambil celah-celah untuk bisa menyalip dari sebelah kiri. Oleh karena truk selalu bergerak berjalan di lajur sisi sebelah kanan, ya, hampir semua truk itu bergerak di lajur sisi sebelah kanan. Kita lihat ini, semua bergerak dari menyalip dari arah kiri, tidak ada kesempatan untuk bisa menyalip dari arah kanan. Kita lihat dua truk beriringan juga berjalan di lajur sebelah kanan, sehingga kita terpaksa harus menyalip dari sebelah kiri. Jadi hampir semua truk tidak mau berjalan di lajur sisi sebelah kiri. Padahal di depan ini kosong, tidak ada kendaraan lambat. Ya, kita perhatikan lagi, ya, mobil Toyota Rush warna putih ini tidak ada kesempatan untuk bisa nyalip dari kanan, maka dia terpaksa nyalip dari sebelah kiri. Termasuk kendaraan saya, ada 1, 2, 3 mobil barang. Di depannya ini ada kontainer, ya, trailer juga bergerak sisi kanan, sehingga kita harus menyalip dari sisi kiri. Ini lagi truk muatan agak berat, ya, tidak mau mengambil sisi lajur sebelah kiri, maka semua kendaraan termasuk sepeda motor ada 2, ya, mendahului menyalip dari sisi sebelah kiri semua. Termasuk ini truk, ya, tandem kecil juga semuanya berjalan sebelah kanan. Semua kendaraan yang menyalip mendahului adalah dari sisi kiri. Ini adalah jalan kabupaten, jalur alternatif, ya, Rejoso sebelum jembatan Timbang, belok kiri, ya, dari arah Probolinggo menuju ke Winongan, nanti bisa tembus menuju ke arah Malang atau ke arah Tosari Bromo. Apabila jalan utama, jalan nasional antara Rejoso Pasuruan mengalami hambatan atau tertutup, baik itu karena jembatan putus atau karena ada kecelakaan, maka jalur alternatif Rejoso ke arah Winongan ini sangat dibutuhkan. Ini lebarnya sekitar, ya, 375, antara 375 sampai 4 meter. Ini jalan alternatif ini banyak angkutan barang untuk menghindari jembatan Timbang Rejoso. Ini naik overpass jalan tol, ya, di bawah ini ada jalan tol Pasuruan Probolinggo. Jadi jalan ini sebagai jalan tikus atau jalan terobosan bagi beberapa truk yang merasa melanggar, maka dia menghindar dari jembatan Timbang Rejoso untuk melewati rute ini. Kondisi jalannya banyak yang sudah rusak,
baik karena oleh karena air hujan maupun oleh karena banyak kendaraan berat yang melintasi jalan ini, maka semakin memperparah kerusakan jalan. Jalan alternatif Rejoso Winongan ini adalah jalur alternatif dari Probolinggo menuju ke Malang. Ya, jaraknya lebih pendek daripada melalui jalur Pasuruan ke Kejayan. Jadi ini adalah pilihan sebagian masyarakat menggunakan mobil pribadi yang dari Probolinggo ke Malang. Ini ada yang mengambil lewat jalur ini. Sepanjang jalan ini masih tidak terlalu rusak berat, maka ini menjadi alternatif terbaik dan tercepat untuk menuju ke Malang dari arah Probolinggo. Alternatif ya yang menghubungkan tadi dari arah Rejoso sekarang menuju ke arah barat, nanti tembus ke jalan Kejayan, tapi sebelumnya ketemu di pertigaan Winongan. Kita lihat ini jalan alternatif ini hampir kebanyakan naik sepeda motor roda 2 tidak menggunakan helm. Ya, ini juga tidak menggunakan helm. Artinya apa? Bahwa aturan wajib menggunakan helm, walaupun masih di sana sini ada yang melanggar, terutama di jalur-jalur jalan alternatif, di jalan-jalan kecil, tapi aturan itu tetap harus dilaksanakan karena demi menjamin keselamatan. Walaupun aturan tidak sepenuhnya 100% dipatuhi, tetapi setidaknya bisa mengurangi resiko-resiko fatalitas kecelakaan pengguna roda 2. Coba kita lihat beberapa yang tidak menggunakan helm, ya. Artinya bahwa seperti beberapa kali diskusi pembahasan tentang kebijakan ganjil genap di kota-kota besar, ya, ini tidak jauh beda dengan ketika merintis ketentuan wajib helm, ketentuan wajib menggunakan sabuk keselamatan. Walaupun sudah berjalan lama bertahun-tahun, sampai detik ini tetap ada yang potensi melanggar. Ya, nah, demikian juga. Ya, aturan ganjil genap semestinya tidak perlu berkecil hati, tidak perlu dijadikan alasan bahwa kalau nanti diterapkan maka akan semakin orang membelikan kendaraan, yang punya uang akan membeli kendaraan lagi atau menggunakan plat nomor palsu dan sebagainya. Nah, itu alasan-alasan pembenaran, tetapi in prinsip bahwa sebenarnya penerapan kebijakan strategi ganjil genap bagian daripada strategi manajemen demand itu sebenarnya sangat dimungkinkan, oleh karena dari sisi pendanaan sangatlah relatif lebih kecil, dari sisi implementasi juga tidak memerlukan banyak daya upaya yang lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan strategi-strategi yang lain. Ini kita lihat ibu-ibu kemudian dengan 2 anaknya jemput anak sekolah, dan juga ini dengan keluarga tidak ada yang menggunakan helm. Ini juga ya, bapaknya dengan anaknya tidak ada yang menggunakan helm, oleh karena tidak sepenuhnya bahwa taat tidak taatnya mengikuti aturan lalu lintas, termasuk kewajiban menggunakan helm itu dari aspek kesadaran, tetapi juga lebih penting dari aspek rasa takut. Oleh karena di jalan-jalan alternatif semacam ini, oleh mereka yang melanggar lalu lintas itu dianggap karena pengawasannya agak longgar, kurang begitu ketat, maka mereka juga dengan seenaknya melanggar lalu lintas, termasuk
tidak menggunakan helm. Tapi ketika mereka masuk di jalur-jalur utama, jalan besar, jalan yang ketat pengawasannya, yang resiko ditilangnya tinggi, maka mereka lebih taat dan lebih takut menggunakan helm, ya. Jadi penggunaan helm ini bagian daripada aturan berlalu lintas, tetapi lebih banyak aspek rasa takut mereka apakah mau melaksanakan aturan itu atau tidak. Ini jalan alternatif yang tadi, ya, dari arah Winongan menuju Kejayan, Pasuruan. Status jalannya jalan provinsi, ya. Ada 2 arah, 2 jalur, masing-masing jalur hanya 1 lajur, dan 1 lajurnya ini sangat sulit untuk mendahului dari arah sebelah kiri karena space-nya tidak sampai 1,5 meter, sehingga menyalip dari sebelah kanan pun ini lalu lintasnya sangat padat, terpaksa harus beriringan. Padahal ini kecepatannya hanya 20 sampai 30 km per jam, ya. Ini kondisi yang ada ketika lajur atau jalurnya hanya 1 lajur dan kurang dari 2,5 meter, maka peluang untuk menyalip sebelah kiri sangatlah sulit, dan juga menyalip dari sebelah kanan juga sulit oleh karena lalu lintas padat. Oleh karena dengan sangat terpaksa, maka lalu lintas harus berjalan beriring-iringan dengan kecepatan yang rendah. Sekarang ini kecepatannya hanya 5 km per jam, ya. Sangat lamban sekali, ya. Ini kondisi real yang ada di lapangan. Status jalan provinsi ketika lalu lintasnya sudah agak padat dan banyak kendaraan yang berat yang berjalan lambat, maka kendaraan lain, mobil pribadi, walaupun memiliki kecepatan yang tinggi, tapi terpaksa harus berjalan beriringan. Kita lihat di depan ada kendaraan kontainer yang berjalan hanya 20 km per jam, maka semuanya di belakang akan berjalan beriringan lambat, sangat sulit untuk bisa menyalip. Nah, di sini sepeda motor memiliki keunggulan. Mereka bisa menyalip dari arah kiri, dari arah kanan dengan kecepatan 40-50 km per jam. Tapi kendaraan roda 4 yang lain, mobil pribadi, sangatlah sulit untuk bisa mendahului. Ini kita sudah keluar dari jalur alternatif jalan provinsi, sekarang masuk jalan nasional lagi dari Kejayan, Pasuruan menuju ke arah selatan, nanti ke arah Purwosari, ya. Ini adalah statusnya jalan nasional, ya, 2 arah, 2 jalur, dan masing-masing jalur hanya tersedia 1 lajur. Padahal ini jalan nasional. Coba kita lihat, itu truk ukuran sedang itu sudah memakan lebar lajur itu sudah 90%, sehingga tidak ada ruang untuk bisa menyalip dari sebelah kiri. Manakala ada kesempatan mendahului dari sebelah kanan, tentu berharap apabila lalu lintas dari arah yang berlawanan tidaklah padat, sehingga ada kesempatan untuk mendahului lewat dari sebelah kanan. Tapi ketika ada sepeda motor, nyambung lagi sepeda motor, kemudian nyambung lagi ada becak motor, kemudian ada mobil lagi, maka sangatlah sulit untuk mendahului dari sebelah kanan, ya. Jadi berjalannya pun, bergeraknya pun akan beriringan kembali dengan kecepatan, ya. Sekarang ini kecepatan hanya 25 km, 30 km, maksimum 40 km per jam, ya. Ya, di depan Kijang ini, ya, ada truk berjalan lambat, ya, muatan overload. Sedangkan lalu lintas dari arah berlawanan sangat padat, sehingga Kijang di depan saya
ini sangat sulit untuk mendahului, termasuk saya juga sulit untuk bisa mendahului. Sampai kapan bisa mendahului? Ya tentu sampai lalu lintas dari arah depan ini longgar dan ada space atau time space yang bisa ada celah untuk mendahului, walaupun sangat beresiko tinggi ya, jadi memaksakan ya. Ini kita lihat, apabila tidak ya akan beriringan terus seperti ini dengan kecepatan 30 km per jam. Sangat sulit untuk bisa mendahului truk ini. Sudah lebih 15 menit masih tetap beriringan, tidak berhasil untuk mendahului truk ini ya. Kecepatan rata-rata masih 30 km per jam. Dan maksimum ada 40, tetapi sangat sulit untuk bisa mendahului ya. Apalagi lalu lintas dari arah yang berlawanan sudah mulai padat ya, terus bersambungan ya, tidak terputus, maka kijang biru di depan sulit mendahului dan saya pun sulit mendahului. Coba kita lihat di depan ini ya, ada mobil kijang LGX nih, masih menunggu celah bisa mendahului truk tronton kecil ya, yang bergerak 30 km per jam, sangat lambat ya. Kalau lalu lintas dari arah berlawanan sangat padat, maka akan menunggu lama untuk bisa mendahului. Nah, ini kayaknya ada kesempatan yang baik untuk bisa mendahului karena lalu lintas dari arah depan agak longgar. Sekitar 20 menit lebih saya dengan kendaraan di depan saya, mobil kijang biru, masih beriringan di belakang truk yang bermuatan overload ya, karena masih sulit untuk mendahului. Lalu lintas dari arah sebelah kanan, arah berlawanan masih terus tinggi dan bersambungan, sehingga tidak ada space, tidak ada waktu untuk bisa mendahului. Nah, ini kondisi real di lapangan. Status jalan nasional, walaupun ini nasional arteri sekunder itu ya, tetapi karena ini dibutuhkan untuk perjalanan antar kota seyogjanya, walaupun arteri sekunder, jalan nasional tetap dibutuhkan lebar di satu jalur ini yang dimungkinkan untuk bisa mendahului. Walaupun diyakini mendahului dari arah kanan sangat sulit, maka setidaknya bisa mendahului dari arah sebelah kiri, sehingga travel time ya, dan tentu transport cost bisa lebih efisien ya. Kalau dibiarkan begini bertahun-tahun, inilah yang menyebabkan salah satunya menjadi logistik cost di Indonesia itu menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Dimana logistik cost kita ini 24% lebih gitu ya, sedangkan negara lain sudah ada mencapai 10% bahkan di bawahnya ya. Maka salah satu solusi adalah jalan nasional, bahkan jalan provinsi itu diharapkan dimungkinkan untuk jalurnya bisa digunakan untuk mendahului kendaraan-kendaraan ketika ada kendaraan lambat yang bergerak di jalan, terutama truk-truk yang bermuatan atau yang tidak mampu melaju dengan kecepatan yang didesain untuk jalan. Ini rata-rata truk melaju hanya dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Ini saya dengan mobil kijang biru sudah berhasil melampaui truk tadi yang overload ya, tetapi tadi tidak terekam dengan video. Itu ada truk ya dari arah depan berlawanan dari saya, itu merasa kesal karena mobil kijang biru dan saya mendahului dengan posisi yang terlalu mepet dengan kendaraan yang dari arah berlawanan, sehingga badannya itu diarahkan meliuk, diarahkan menuju ke mobil arah saya ya. Jadi seolah-olah mau ditabrakkan karena kesal karena mobil kijang biru maupun mobil saya memaksakan diri untuk menyalip karena terlalu mepet dengan kendaraan yang ada di depannya. Ini resiko-resiko yang bisa terjadi dan terjadi yang sekarang saya alami. Nah, ini ketemu lagi di depan dengan truk box gitu ya, ukuran sedang. Ini sulit lagi untuk bisa mendahului
tinggal menunggu kesabaran ya. Ini kecepatannya hanya 30 km per jam ya, padahal saya yakin mobil di depan termasuk saya ini adalah perjalanan antar kota ya, antar kota yang membutuhkan kecepatan lebih tinggi, tetapi saat ini hanya bisa dicapai kecepatan 20 km sampai 30 km per jam ya, menunggu truk di depan ini bisa disalip. Untuk bisa menyalip maka menunggu arus lalu lintas dari depan yang berlawanan itu longgar, agak sepi itu ya, sehingga bisa mendahului. Tapi sekarang ini masih beriringan lagi gitu ya, sudah berjalan hampir 10 menit gitu ya. Ini keadaan yang real di lapangan di jalan nasional ya, yang kita hadapi bersama. Ini saya sudah berjalan 30 menit, tetapi saya masih beriringan dengan mobil Kijang biru ini. Artinya bahwa saya sangat sulit untuk bisa mendahului karena kondisi lebar jalannya sangat tidak memungkinkan, dan juga lalu lintas dari arah berlawanan, sehingga selama setengah jam lebih 30 menit saya tidak bisa mendahului dan beriringan terus. Karena di depan mobil Kijang ini juga ada truk yang bergerak berjalan lambat.